也是呢。Hai semuanya, thank you udah klik video ini. Balik lagi bersama aku, ya kan? Oke, kali ini aku mau bahas lagi kasus yang lagi viral nih, we. Viralnya dari sosial media nih, we. Biasalah, the power of social media. Kalau kemarin kan lagi viralnya si Ketiap tuh. Nah, kali ini kasusnya bisa dibilang kriminal juga lah, we. Yang mana kasus ini berasal dari seorang pria yang bernama Jonathan Galindo yang berasal dari Spanyol. Nah, ada apa emang dengan si Jonathan Galindo ini? Kok sampai-sampai dia viral jauh-jauh dari Spanyol sana sampai Indonesia? Emang kasus apa sih yang dia lakukan? Oke, seperti biasa, aku mau ngasih tahu dulu ya latar belakang si Jonathan ini. Namanya keren kok berkasus sih, Bang. So, Jonathan Galindo ini adalah seorang pria yang berasal dari Spanyol yang mana dia suka menggunakan topeng kayak ala-ala badut gitu. Bukannya lucu malah nyerem ya, we, serius. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia suka mengenakan topeng ala-ala badut? Sebenarnya sih bukan topeng juga sih, we. Tapi dia kayak pakai bedak tebal dan menghiasi mukanya kayak ala-ala badut gitu, we. Terus pun kayak ada kejanggalan gitu, we, dari mukanya. Kayak nggak muka manusia pada umumnya. Kayaknya dia ini operasi deh. Soalnya antara hidung dengan bibir atas dia itu kayak nggak ada space gitu, weh. Kayak menyatu gitu, ha. Terus giginya juga manjang-manjang, weh. Ih, serem lah, weh, serius. Kayak Mickey Mouse gitu, ha. Tapi kan Mickey Mouse kan lucu. Lah dia serem, kayak anjing. Tapi beneran loh, weh, kayak binatang anjing itu. Nah, jadi ceritanya, dulu dia tuh sempat melamar kerja di Disneyland. Dan nggak diterima. Alasan dia nggak diterima karena dia mempunyai kelainan psikologi, kelainan mental, yaitu pedofilia. Jadi ceritanya karena nggak diterima bekerja di Disneyland itulah dia depresi, we. Oh, pantes tuh dia terobsesi dengan karakter-karakter kayak yang di Disneyland ya kan, we. Iya. Gimana juga mau diterima ya kan? Secara itu kan Disneyland. Pengunjungnya kebanyakan anak-anak tuh. Sedangkan dia pedofil. Ya jadi serem lah ya kan? Yang ada nanti pengunjung anak-anak abis diapainnya. Nah, sejak depresi itu, tumbuhlah hasrat dia untuk menculik anak-anak. Pandai deh nih, we. Diubahnya mukanya kayak badut gitu, biar anak-anak suka sama dia. Tertarik untuk dekat sama dia. Dah, dibuatnya lah akun Facebook yang mana maksanya itu anak-anak. Jadi tiap ada anak-anak yang nge-add dia di confirmnya, we. Terus di DM-nya langsung. Tah gimana ceritanya bisa langsung sampai ketemuan lah mereka ya kan. Dibawa si Jonathan ini tadi, anak-anak ini tadi ke rumahnya, lalu disitulah dikerjainnya anak-anak itu, we. Nah, yang lebih anehnya lagi nih, we. Sebelum dikerjainnya anak-anak itu, toh kalian diapainnya? Betul-betul aneh lah kau, Jo. Didandannya lah anak-anak ini tadi kayak dia, we. Ya kayak ala-ala kartun Disney gitulah. Dengan dandan seperti itu, dia lebih memiliki hasrat untuk mengerjai anak-anak ini tadi, we. Jadi kayak gitulah, we, fantasi seks dia aneh kan? Jijik gak sih? Lalu ada seorang YouTuber yang kayak penasaran gitu, we, sama si Jonathan ini. YouTuber tersebut bernama Carlos Nem. Terus dibuatnya lah, we, video tentang si Jonathan. Si Carlos menyimpan fakta mengenai Joe yang menculik anak. Nah, ini dia WVN-nya, yuk sama-sama kita denger yuk. Venga a mi casa, por favor. Oke, weh, itu dia tadi voice note anak kecil yang diculik si Jonathan Galindo. Ih, serem kali lah, duh, kasihan anak itu. Lalu, sejak itulah nama Jonathan jadi tercium publik. Jadi ramai di mana-mana, weh. Sejak Carlos membahas-bahas mengenai si Jonathan, nama Jonathan pun semakin ramai dan membuat si Jonathan gak nyaman akan hal tersebut. Ya iyalah, dia mikirnya jadi sial buat dia karena gak bisa nyari mangsa lagi. Karena orang-orang udah pada tahu kejahatan dia ya kan, weh. Akhirnya banyak orang-orang yang nge-report akun sosmed si Jonathan sampai akunnya hilang, weh. Disitulah Jonathan mulai palak sama si Carlos. Langsung si Jonathan nyari-nyari keberadaan si Carlos. Hah, kayak mana lah itu kau, Carlos? Kau yang diteror dia jadinya kan? Dapet gue sama si Jonathan nih tadi. Rumah si Carlos. Didatangi si Joe malam-malam rumah si Carlos nih tadi, we. Dikintip si Carlos lah si Jonathan tadi dari jendela ya kan, we. Ini nih, we, videonya. Mari kita sama-sama lihat ya. Porfa, si habla la fe... que sí venga, porque sí están apuntando a la casa. Es por lo de la p esta de que puso la lista en el p Para que se calme un poco, pa. Cualquier cosa estoy aquí ya en la teja donde me dijiste, pero ya todo está tranquilo al parecer. Lanzando cosas. Ay, Dios mío. Puta más, güey.
joven. Son guapas. Wih, horor ya weh, diteror-teror sama psikopat kayak gitu. Ih, jangan sampai lah ya Allah. Tapi agak baik pula si Jonathan ini weh. Soalnya kan rumah si Carlos full kaca gitu kan weh. Tapi si Jo nggak berbuat yang aneh-aneh gitu. Tah dilemparnya gitu kaca rumah si Carlos. Karena kan dia udah emosi tuh kan sama si Carlos. Biasa kan orang tuh langsung kayak gitu tuh. Apapun yang udah ternampaknya langsung dihancurkannya ya kan. Apalagi Carlos sambil ngevideoin gitu kan weh. Tapi bagus lah. Jadinya nggak kenapa-kenapa si Carlos. Berani juga BTW si Carlos ini ya weh. Nggak takut dia apa si Jo buat senjata. Namanya psikopat ya kan. Ngeri-ngeri sedap awak sama psikopat-psikopat kayak gitu. Tapi dari video itu kayaknya emang si Jo tangan kosong ya kan weh. Maksudnya nggak ada kelihatan bawa senjata-senjata gitu. Apa jangan-jangan dia psikopat junior? Belum yang mahir kali jadi seorang psikopat mungkin dia weh. Nggak. Nah si Carlos pinter dong, dia langsung nelfon polisi. Terus sebelum si Jonathan masuk ke dalam rumah si Carlos, polisi udah datang ke rumah Carlos lalu menangkap si Jonathan. Nah setelah Jo ditangkap, Carlos menemukan sebuah tas di area rumah Carlos yang diyakini tas tersebut milik si Jonathan. Langsung dong tas itu dibuka sama si Carlos dan isi tas itu merupakan peralatan-peralatan komputer gitu yang mana yang digunakan Jonathan untuk menghack. Oye, sí, ahorita aquí hay como una, pues no sé qué sea esto, la neta, pero atrás hay una cuevita y encontramos aquí una maleta que ahorita les voy a mandar las fotos, pero ya no la tengo en mi casa y al parecer estaba acampando. Oh, hacker dia weh. Oh iya 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 iya. Pantes lah dia bisa dapat rumah si Carlos tadi. Pantes juga dia bisa ketemuan sama korban-korban anak kecil tadi weh. Hacker pulaan dia. Ih ngeri ah psikopat-psikopat ini. Hati-hati lah weh kalian weh. Banyak juga kayaknya psikopat-psikopat ini berkeliaran ya. Jangan mudah percaya lah weh sama orang-orang yang baru kenal. Karena kita nggak pernah tahu niat-niat orang itu kayak apa ke kita ya kan. Ya be aware lah ya weh. Oke, bagaimana menurut kalian cerita tentang si psikopat Jonathan Galindo yang depresi karena nggak diterima kerja di Disneyland ditambah lagi dengan kepedofiliannya? Apakah kalian rasa tindakan si Jonathan ini menyeramkan atau biasa aja? Komen di bawah ya weh. Aku mau tahu pendapat kalian gimana. Oke weh, jadi segitu dulu informasi yang bisa aku rangkum mengenai kasus si Jonathan ini ya. Ntar kalau aku dapat updatean terbaru mengenai dia lagi, aku bakalan up videonya weh, oke? Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. I hope you guys enjoy this video. Maaf kalau aku ada salah-salah kata dari awal sampai akhir video. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh kalian tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku mau buat video apa, boleh kalian komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku mau buat video terbaru. Dan jelas aku mohon bantu support channel ini dengan cara gampang aja tekan tombol subscribe-nya. Oke weh? Thank you. Bye.